Apa hukumnya jika kita deposito di bank syariah sementara deposito hukumnya riba? Di bank syariah namanya bukan deposito, tapi namanya kalau sekedar titip saja tak bertambah namanya wadiah. Tapi kalau mau dia bertambah namanya mudharabah, bagi hasil. Kalau untuk permodalan namanya murabahah. Maka pelajari baik-baik. Ustadz Hasbullah sudah balik 2 tahun, udah besar anaknya dah. Itulah pakar ekonomi Islam kita. Untuk masalah fatwa kontemporer Dr. Muhardi Muhammad Saleh. Untuk masalah ekonomi Islam Ustadz Hasbullah. Nanti buatkan minta satu khusus. Bank syariah menurut teori dan praktek. Buat 2. Satu Ustadz Hasbullah, yang satu lagi namanya, ini tolong panitia yang suka buat tabligh akbar di masjid masing-masing, buat bank syariah antara teori dan praktek, gabungan antara 2. Ustadz Hasbullah LCMA, yang satu lagi Ustadz Noki Sapriyadi LCMA. Kakak kelas saya sekarang praktisi di Bank Syariah Riau Kepri. Kami selalu di panel berdua kalau ke Kepri. Beliau di sini di kantor Bank Riau Kepri Syariah. Noki Sapriyadi LCMA. Praktisi dia. Kalau Ustadz Hasbullah teori. Apa dalilnya 10 Muharram kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada anak yatim? Hadis. Ulama Al-Azhar sedang menulis, di-share kemana-mana. Bulan Muharram bulan sedekah. Tapi kenapa orang tak mau? Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. 3 orang yang tak mau sedekah di 10 Muharram. Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. Sudah kita jelaskan dari tadi. Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif tentang fadail a'mal. Bersedekah di bulan 10 Muharram. Bagus. Apa kira-kira hukumnya di saat kita berimpak untuk pembangunan masjid, yang awalnya kita mau berimpak 1 juta karena melihat ada lagi di atas kita jumlahnya, sehingga kita ingin menambah lagi menjadi 2 juta karena ingin di atas orang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, karena Allah. Adapun karena supaya nama kita naik rating ke atas, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya macam ceramah Ustadz kemarin, tak mau nama saya di atas, buat nama saya di bawah. Jangan tulis nama saya, hamba Allah ya, Allah. Bapak ngasih berapa? 10.000. Apa hukum dalam sholat sunat memegang buka Quran? Sedangkan setahu saya kita disuruh untuk khusyuk mengerjakan sholat. Saya merasa terganggu dengan gerakan makmum yang megang Quran kecil, bahkan ada yang menggunakan HP. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa hukumnya menengok mushaf? Boleh. Ada namanya zakwan. Zal kaf wa alif nun, zakwan. Zakwan jadi imam menengok mushaf. Itu dalil boleh menengok mushaf. Menjadi makmumnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang menengok Quran itu namanya zakwan. Maula Aisyah. Sudah saya tulis di buku 30 fatwa seputar Ramadan. Kenapa Ustaz bahas di Ramadan? Karena di Ramadan banyak orang buka mushaf. Saya tak nyaman dekat dia Pak Ustaz, pindah tempat lain. Bukan kecil masjid itu, besar. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Kalau saya beli motor ke dealer kredit, kan akadnya uang dengan barang. La ilaha illallah. Ini yang tak paham makan. Ini saya tunjukkan ya. Ini dealer. Ini dealer. Ini ente mau beli motor. Ini leasing. Dealer, aku mau beli motor. Mana uang cash? Kata dia, tak ada. Apa yang dia lakukan si dealer? Mau dia ngasih motornya itu? Mana dia mau? Di teleponnya leasing. Leasing ya, bisa datang bentar, kasih ini. Maka si dealer tak mau rugi, motor dia ini dia mau bayar cash. Akhirnya kita minjam duit ke leasing. Maka kita tetap bayar leasing. Bayar leasing. Uang dengan uang. Apa hukum orang mengelola zakat gaji pegawai bank
yang uangnya disalurkan buat umat banyak. Pegawai bank haram, duit haram tak bisa disedekahkan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bapak ibu yang menabung di bank konvensional, keluar bunganya, bunganya itu diserahkan ke fakir miskin, niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah. Dapat pahala kami? Dapat. Pahala apa? Pahala sabar tak menggunakan duit haram. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, GIP Jakarta. Kalau ada orang laki-laki sudah pantas menikah tapi dia masih ingin mengumrohkan ibunya, membeli rumah, mana seharusnya didulukan? Menikah, menaikkan umroh ibu kandung, atau mempunyai rumah? Mohon untuk penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz, doa saya bisa menikah tahun depannya Pak Ustadz. Umroh itu manistata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, yang tak mampu nanti saja. Rumah kebutuhan pokok, nikah kebutuhan standar, kalau tidak meniti ai leo, lamo-lamo meniti ai mato. Maka manistata'a minkumul ba'ah, di antara kamu sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Duit 20 juta, berangkat emak umroh 20, mau pergi menikah meminang 20 juga. Mana yang didulukan ini? 20 memberangkatkan emak umroh atau 20 menikah? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kau menikah, kau fakir, Allah akan mencukupkan engkau. Tak bisa dihukum generalisir. Kau adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 9 Pak Ustadz. Kau nikah, abang-abang yang lain tuh iuran. Nanti setelah kau menikah rezeki datang, kau berangkatkan umrah. Kalau kau berangkat umrah tapi kau tetap juga pacaran, melakukan perbuatan tak baik, fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Berbakti pada orang tua itu baik, tapi menikah menolak mudarat. Kalau berjumpa antara manfaat dengan mudarat, mana didulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Pergi undangan baik, tapi di tempat itu ada penyanyi pakai rok setengah tiang, mudarat. Mana didulukan? Datang ke undangan atau tak datang? Menolak mudarat. Makanya saya sampai hati Pak Ustadz, ya tak datang anak kami nikah kemarin. Saya datang, kenapa tak masuk? Saya baru di pintu gerbang sudah disambutnya, jatuh bangun aku mendengarmu. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Shadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sedekah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sedekah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sedekah. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Kakak saya mau mengumrohkan orang tua, tapi dia minjam uang ke bank koperasi yang pasti ada bunganya. Kira-kira diridhai Allah apa tidak Pak Ustaz? Sampai ke tanah suci menangislah emak ini di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Kita sudah menipu mak kita, menipu dengan ibadah palsu. Na'udzubillah. Bukan alamat palsu aja, umrah palsu pun banyak. 2 kali kena tipu. Pertama ditipu oleh anak, kedua ditipu oleh first travel. Kertas terakhir, waktu ayah saya sakit sampai sekarat, sampai meninggal, kami selalu berobat ke dukun.
Tapi ayah saya tak sembuh juga sampai dia meninggal. Sementara sekarang ini rupanya dukun itu syirik. Sekarang saya baru tahu. Jadi apakah ayah saya mesti syirik? Mudah-mudahan tidak. Karena yang berdukunkan bukan ayah kalian. Kalian yang bawanya ke dukun. Dia pun tak tahu. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebutlah yang baik-baiknya saja. Jangan sebut uruk-uruknya. Jangan-jangan ayah kita ini dulu satu. Mudah-mudahan ayah asal sebut almarhum ayah, Allah maghfirlahu warhamhu. Allah maghfirlahu warhamhu. Jangan sebut buruk-buruknya. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustaz? Taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa. Tsumma yatatahhar, mandi taubat. Balik dari sini mandi langsung. Yang mana dulu basah Pak Ustaz? Tergantung, kalau dia salto kepala dulu. Setelah mandi bersih, sembahyang sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi. Taubat nasuh. Katanya syirik tak ada taubatnya Pak Ustaz. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umurnya 38 tahun. Karena jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Abu Bakar 38 tahun. Selama 38 tahun itu dia pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Nahab. Umar bin Khattab masuk Islam umur 27 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umur 35 tahun. Khadijah masuk Islam umur 55 tahun. Mereka pernah bergelimang dengan Lata, Uzza. Taubat diterima Allah. Lalu yang maknanya tak diterima Allah itu mana? Begitu dia habis datang ke dukun, hai mbah dukun, tolonglah aku biar supaya cepat menikah nih, bagaimana nih? Kata dukun, kau kumpulkan bunga, segala bunga, kau beli di pasar bawah, lalu nanti kau blender, habis itu kau sedot, nanti muka kau akan berbunga-bunga. Begitu diminumnya jus bunga tadi, merahlah muka tadi, kena infeksi, mati. Neraka jahanam tempatnya. Karena tak sempat bertobat. Adapun yang sempat bertobat, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, enggak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil. Tiba-tiba datang orang, Pak, agi yang bos semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya. Yang penting yang kita jual itu halal. Yang tak boleh itu barang yang kita jual ini haram. La'anallahu akilar riba. La'ana naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa hulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz, podo sami mawon. Ustadz, apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan? Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar karena ada foto videonya tak menutup aurat? Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada aurat. Tapi jangan di-share foto anak-anak kita, nanti bisa kena ain deh. Ainu hak. Dicetak orang foto itu, di ain ditengok. Bisa. Atau disantetnya, dibawakannya ke dukun. Oh, bisa. Yang ada foto-foto ambil sekarang. Jangan sampai foto anak itu mandi hujan tak bercelana dibuat. Ustaz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah? Apa kami berdosa karena negara zalim pada kami? Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram.
langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Jadi saya bukalah fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berkembang opini, ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Maka dijawab oleh ulama, negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik, karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya. Jika saya menikah nanti, apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya atau tinggal di rumah baru bersama istri saya? Istriku, ya, aku mau menikah dengan engkau. Oh, belum lagi, kan belum jadi bini. Oh my dear, oh my darling, I want you to be my wife. Tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan? Berarti aku bukan yang pertama, katanya. Bukan, kau a second woman, perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukanya lah tatonya. Ini tatoku. Apa punya? I love Ahmad. Rupanya dia preman tapi sayang sama emaknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja ada. Perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak itu membawa HP ke toko servis HP, tolong kau tengokkan HP ku ini koh, kenapa anakku tak menelpon, mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya, HP ibu tidak rusak lah, otak anak ibu sudah lusak. Jangan sampai datang mak tuh ke rumah kita mau meminjam duit 100.000 untuk buka puasa, tak berbuah sawitku nak, pinjam duit kau 100.000, aku nak buka puasa. Kejap ya mak, ku tanya biniku dulu. Saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan, janganlah kamu berkata bohong hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah. Tapi ada teman saya mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda dengan sahabatnya. Beliau menutup mata sahabatnya dan berkata, andai saja kamu laku dijual. Kata teman saya, sahabat Nabi itu adalah seorang budak. Dari situlah dia mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda, karena mana mungkin seorang budak tidak laku dijual. Wa ana la akdzib, aku tak pernah berdusta, kata Nabi. Sifat Nabi 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi tak pernah berdusta. Kalau begitu Nabi tak pernah bercanda. Nabi bercanda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. Menangislah nenek-nenek mengaduk ke Nabi. Jadi aku tak masuk surga, kata Nabi. Nabi tertawa menengok nenek tak masuk surga. Kata Nabi, bukan nenek-nenek tak masuk surga, nenek-nenek yang sudah 70 tahun ketika masuk surga muda balik menjadi 30 dan 33 tahun. Karena tak ada gunanya masuk umur 70 dikasih kacang goreng, apa mau dikunyah? Jadi nanti tua-tua kau muda balik. Andai bapak umur 70 tahun masuk ke dalam surga menengok bidadari, apa yang mau dilakukan? Maka muda balik. Itu maksud hadis. Nabi tak pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong Pak Ustadz. Waktu dia mau menyeberangi Irak, dia bawa istrinya. Kemudian di situ ada raja yang zalim. Kalau nampak istri orang cantik diambilnya. Lalu ketika petugas bertanya, siapa ini? Ibrahim berkata, hazihi ukhti, ini saudariku. Setelah keluar, Sarah keluar dari tempat itu bertanya, Ibrahim, ya, tadi kenapa kau sebut aku saudarimu? Aku kan binimu. Aku tak berdusta, kata Ibrahim. Ukhti fil iman, kau saudariku dalam iman. Bukan berdosa. Nanti bapak berjalan sama ibu, naik pesawat, datang pramugari nanya, ini istrinya ya pak? Enggak, saudari saya.
Begitu turun, ibu itu pun mengamuk. Kenapa bang bilang aku saudari? Saudariku seiman mah. Tapi jamaah ini tak bisa lagi melakukan itu karena cerita udah bocor.